Front end loader. Pengertian dari front end loader itu sendiri, loader adalah mesin alat berat yang digunakan dalam konstruksi untuk memindahkan atau memuat bahan seperti tanah, batu, pasir, puing pembongkaran, dan lain-lain ke jenis mesin lain yang seperti truk sampah, sabu conveyor, hopper, atau mobil kereta api. Ada banyak jenis loader yang tergantung pada desain dan aplikasi. Berbagai disebut bucket loader, front end loader, tail loader, high lift, sendok, scoop, skid loader, wheel loader, atau skid steer. Loader adalah jenis traktor yang biasanya beroda dan kadang-kadang di truk yang memiliki ember lebar yang dipasang di depan yang terhubung ke ujung dua boom untuk meraup bahan longgar dari tanah seperti kotoran, pasir, atau kerikil dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tanpa mendorong bahan melintasi tanah, loader juga umumnya digunakan untuk memindahkan bahan yang ditimbun dari permukaan tanah dan menyimpan ke dalam truk yang menunggu atau ke penggalian parit terbuka. Adapun yang terakhir, perakitan loader mungkin merupakan lampiran yang dapat dilepas atau dipasang secara permanen. Seringkali bucket dapat diganti dengan perangkat atau alat lain, misalnya banyak yang dapat memasang garpu untuk mengangkat palet berat atau kontainer pengiriman. Dan bucket clamshell yang terbuka secara hidrolik memungkinkan loader untuk bertindak sebagai doser atau scrapernya. Ember juga dapat ditambahkan dengan peringkat seperti bell grapple untuk menangani bal besar, jerami atau jerami. Front loader umumnya digunakan untuk menghilangkan salju, terutama di trotoar, tempat parkir, dan area lain yang terlalu kecil untuk menggunakan snowplow dan alat berat lainnya. Mereka kadang-kadang digunakan sebagai snowplows dengan lampiran snowplow, tetapi umumnya memiliki ember atau keranjang salju yang juga dapat digunakan untuk membuat salju ke kompartemen belakang snowplow atau dumper. Kali ini saya akan membahas tentang hydraulic excavator. Yang pertama itu ada profil hydraulic shovel. Dan untuk yang kedua ada profil dari hydraulic hoe. Operasi dasarnya yang pertama antara lain crawler dengan kapabilitas laju sedang digunakan untuk bergerak maju pit pada area penggalian. Yang kedua ada gerakan penggalian yang dikontrol oleh silinder bahu atau boom dan silinder lengan atau arm. Yang ketiga ada hoe menggali ke arah bawah dan mendekati alat, sedangkan shovel menggali ke arah atas dan menjauh. Yang keempat ada bucket atau mangkuk yang dibuka untuk mengarahkan gigi gali untuk penetrasi yang diinginkan. Yang kelima ada kancing pada bucket hoe, digunakan untuk membawa dan menumpahkan material dengan memutar bucket. Dan yang keenam ada mesin bagian atas berputar pada dasar crawler sehingga mesin dapat berputar ke kanan maupun ke kiri dari front kerja dan menumpahkan material ke dalam hopper, truk maupun stockpile. Adapun penggunaan yang pertama, alat ini digunakan untuk pengoperasian afterburner, pemuatan batu bara atau biji, atau dalam skala yang lebih kecil untuk pekerjaan pendukung seperti sistem drainase tambang. Dan yang kedua, hydraulic shovel digunakan terutama untuk alat gali dan muat, yang juga dapat digunakan secara khusus untuk memuat truk, hopper, atau crusher. Yang ketiga, hydraulic hoe memiliki penggunaan yang sama dengan shovel, tetapi kapabilitas di bawah grade galinya membuatnya cocok untuk pekerjaan pembuatan parit. Dan yang keempat, hydraulic hoe digunakan dalam tambang ketika kondisi lantai menjaga mesin tidak berada pada dasar pit. Fungsi penggerak. Yang pertama, crawler digerakkan oleh motor hidrolik. Dan yang kedua, pengatur lengan bawah digerakkan oleh silinder hidrolik atau valve. Yang ketiga,
Pengaturan lengan atas digerakkan oleh silinder hidrolik atau hoist. Yang keempat, pengaturan mangkuk atau bucket digerakkan oleh silinder hidrolik atau breasting. Yang kelima, penumpahan bucket digerakkan oleh silinder hidrolik. Rotasi alat digerakkan oleh motor hidrolik. Kali ini saya akan membahas tentang bucket wheel excavator. Untuk operasi dasarnya, bucket wheel excavator merupakan alat gali yang bekerja secara berkesinambungan atau terus-menerus, yang bisa dibilang continuous mining. Penggaliannya dilakukan menggunakan lengan atau boom yang pada ujungnya terdapat roda gali besar atau wheel yang dipasangi mangkuk-mangkuk atau bucket. Yang ketiga, boom beserta mangkuk-mangkuknya yang berputar pada rodanya ditekan ke arah material yang akan digali. Yang terakhir, setelah mangkuk-mangkuk terisi penuh, selanjutnya ditumpahkan atau dicurahkan ke bahan berjalan dan atau truk. Bisa kita lihat di sini ada volume mangkuk gali dan unit penumpahan material. Untuk operasi kerja BWE sendiri, BWE bekerja dengan cara permukaan material digali dengan mengayunkan roda gali atau wheel yang berputar dengan kedalaman tertentu. Kedalaman penggalian sekitar 0,6 sampai 0,7 kali diameter roda gali. Untuk penggalian BWE sendiri ada 3 tipe, yaitu yang pertama ada full block excavating, yang kedua ada half block excavating, yang ketiga front excavating. Untuk penggalian satu blok penuh atau full block working, untuk penggalian setengah blok, poinnya yang pertama, BWE bergerak sepanjang permukaan pekerjaan atau working phase. Yang ketiga, arah gerak BWE tegak lurus dengan arah lengan dan ayungan atau swing hanya dilakukan pada akhir permukaan kerja, di mana besarnya sudut swing tersebut sebesar 700. Jarak jalan BWE pada cara setengah blok lebih besar dari jarak jalan pada cara blok penuh. Dan untuk poin yang terakhir, dalam proses penggalian lapisan material, BWE bekerja dibatasi oleh sektor penggalian, di mana dalam satu sektor penggalian terbentuk blok-blok penggalian yang menunjukkan arah gerak BWE tersebut. Untuk penggalian depan atau front working, poin yang pertama, cara kerja depan hampir sama dengan cara kerja setengah blok. Yang kedua, sudut swing sebesar 550. Poin yang ketiga, ada jarak jalan BWE pada cara kerja depan lebih besar dari jarak jalan pada cara setengah blok. Kecepatan penggalian bergantung terhadap kecepatan gerak BWE. Cara kerja depan hanya digunakan bila ingin memperoleh kemiringan yang lebih baik dan hasil galian dengan jangkauan yang maksimum. Yang terakhir, ada cara kerja ini sangat cocok bila menggunakan BWE dengan roda jenis rail atau rail mounted. Kali ini saya akan membahas mengenai conveyor belt. Untuk pengertiannya sendiri, conveyor belt merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Alat ini bisa digunakan untuk mengangkut unit dalam jumlah yang besar. Fungsi dan konstruksi dari conveyor belt itu sendiri ada yang pertama, sesuai dengan namanya, conveyor belt ini merupakan media yang berupa ban atau sabuk yang dapat digunakan untuk mengangkut beberapa unit dengan kapasitas yang cukup besar. Penggunaan dari conveyor belt ini dianggap lebih efisien karena mampu mengangkut sekaligus bahan dengan dalam jumlah yang banyak. Terima kasih saudara Rasa atas penjelasannya. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada track reservoir, yang kedua ada turbine, yang ketiga ada threshold drill, yang keempat ada load hold-up. Definisi electric serval atau biasa disebut horizontal, yaitu mesin yang dilengkapi ember dan bertenaga listrik digunakan untuk menggali dan mematangkan batuan yang terfragmentasi dan untuk ekstraksi mineral. Tracklet adalah alat untuk mengangkut dan memuat tanah ke alat-alat angkut, misalnya ke truk atau ke tempat penyimpanan yang dekat dengan mesin penggali. Threshold drill adalah alat untuk pengeboran lubang dengan teknik yang digunakan dalam penambangan, di mana penembusan dan penetrasi secara mekanis pada formasi batuan di sebuah lubang bor. Load hold-up adalah suatu alat angkut yang sangat penting, terutama digunakan untuk operasi bongkar dan pengangkutan mineral atau bahan tambang di dalam
tanah selama penggalian. Yang pertama ada electric shovel. Kedua alat ini sama saja fungsinya, yaitu untuk mengangkut atau memuat suatu bahan galian ke tempat atau ke alat penimbunan material. Perbedaannya yaitu kalau alat shovel itu berfungsi mengangkut bahan galian atau material yang sudah ditambang, sedangkan stripping shovel yaitu khusus untuk mengangkut lapisan tanah penutup. Berikut karakteristik shovel. Yang pertama, menggunakan listrik. Yang kedua, ada ketinggian pemotongan maksimum kurang lebih dari 10-20 meter. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam perpindahan alat. Dan yang keempat, ketinggian penumpahan maksimum kurang lebih 6-13 meter. Yang kedua, untuk dragline yaitu mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengangkut material yang soft. Dan perbedaan dari kedua alat ini yaitu walking dragline tidak dapat berpindah tempat, hanya dragline saja yang berpindah untuk mengangkut material. Sedangkan crawler dragline dapat berpindah sesuai material yang akan diambil. Berikut karakteristiknya. Yang pertama ada mempunyai fungsi perpindahan material dalam skala besar. Yang kedua ada lebih efektif karena memakai kawat baja tanpa tenaga hidrolik. Yang ketiga ada melakukan tugasnya dalam jarak dan kedalaman yang tertentu dan jauh lebih besar. Yang keempat, sangat baik untuk penggalian parit atau sungai yang sangat curam. Selanjutnya yang ketiga ada blast hole drill. Perbedaan dari kedua alat ini hanya di rodanya saja. Yang blast hole drill itu memakai roda ban, dan yang crawler hanya memakai roda gigi. Karakteristiknya yaitu diameter ukuran lubang hingga 20 inci. Berat alat berkisar 13.600 sampai 136.000 kg. Penggerak utamanya adalah mesin diesel atau listrik. Penggerak tambahannya yaitu hidrolik, elektrik, atau mekanik. Itu untuk crawler mounted drill. Dan yang untuk wheel mounted drill berdiameter ukuran lubang hingga 12,5 inci. Berat alat berkisar 13.600 sampai 54.000 kg. Penggerak utamanya adalah gas dan diesel, dan penggerak tambahannya yaitu hidrolik, elektrik, atau mekanik. Untuk cloud hold'em bisa dilihat dari namanya juga, diesel LHD berbahan bakar diesel, sedangkan listrik LHD tidak menggunakan bahan bakar tetapi digerakkan oleh listrik. Karakteristiknya yaitu yang pertama adalah dapat melakukan sekaligus pemuatan, pengangkutan, dan penumpahan. Yang kedua adalah dapat mengangkut material dalam jumlah yang banyak. Ketiga yaitu dimodelkan sesuai dengan ketinggian dan kedalaman daerah tertentu. Yang keempat ada bakat dirancang untuk kemampuan muat dan daya tahan, struktur yang optimal. Ini kita berlanjut ke operasi dasar dan penggunaan. Untuk electric shovel ada 3 operasi dasar. Yang pertama, electric shovel masuk dari tengah di antara kedua dump truck dan memuatkan material atau bahan galian terhadap dump truck. Artinya electric tersebut diam di tempat dan tidak berpindah kemana-mana. Yang kedua yaitu electric shovel dapat berpindah-pindah tempat ke tempat lainnya dan hanya memuat satu dump truck yang ada di sebelah kanan ini. Yang ketiga, electric shovel masuk dengan mengangkut material dan memuatkannya ke dump truck secara berkala. Berikut ada penggunaannya. Yang pertama adalah shovel elektrik umumnya lebih cocok untuk kondisi penggalian. Yang kedua ada shovel listrik memiliki kecenderungan jangkauan yang lebih panjang. Yang ketiga ada alat ini digunakan untuk kegiatan pengupasan, overburden atau biji. Yang keempat ada penumpahan material umumnya ke dalam truk atau hopper. Selanjutnya ada dragline. Operasi dasar dragline yaitu mengangkut material dari pit floor, kemudian memindahkannya ke spoil pile dengan 2 tumpukan. Yang kedua dengan cara mengangkut material dari pit floor ke spoil pile dengan 1 tumpukan penuh. Selanjutnya ada penggunaan dragline. Alat ini berfungsi ketika penggalian melebihi kapasitas alat gali. Yang kedua ada dragline digunakan untuk menggali endapan biji atau tanah penutup, termasuk penggalian parting dan lapisan tipis batu bara. Yang ketiga adalah dragline berkapasitas kecil untuk memenuhi kapasitas penambangan yang dangkal dan sering digunakan untuk pemuatan truk berupa tanah, penggalian untuk kolam dan cekungan, leveling untuk tahap reklamasi, penggalian parting lapisan tipis batu bara dengan banyak lapisan. Dan yang ketiga ada blast hole drill. Dapat dilihat dari gambar bahwa alat ini masuk terlebih dahulu ke dalam tambang bawah tanah, kemudian dimuat dan dilakukan pengeboran agar material tersebut atau bahan galian tersebut dapat dimasukkan bahan peledak. Kemudian akan terjadi ledakan yang menghasilkan penetrasi batuan, kemudian dilakukannya ventilasi udara. Setelah mendapatkan bongkahan material, barulah dimuat
atau diangkut ke permukaan tanah. Penggunaannya yaitu ada 4, yaitu pembongkaran jalan raya, pengambilan bahan batu galian, pembuatan terowongan, dan pembuatan waduk. Yang terakhir ada load haul dam, yaitu operasi dasarnya sederhana, yaitu load haul dam berada di manuver, kemudian berjalan menuju material yang akan dimuat atau diangkut, kemudian berjalan mundur dan menaruhkannya ke truk conveyor, dan truk conveyor tersebut membawa deposit dari tambang bawah tanah ke atas permukaan tanah dan dilanjutkan ke pabrik pengolahan. Nah, penggunaannya yaitu ada 3, pemuatan, pengangkutan, dan penumpahan. Selanjutnya ada fungsi alat gerak dan profil gali. Pertama ada electric shovel, bisa dilihat ada mangkuk, pintu mangkuk, batang mangkuk, point safe, lengan, shipper shaft, saddle block, kabel suspensi, katin, kerangka A, rumah mesin, kerangka putar, teknik putar, bagian bawah mesin, kotak pemberat, dan kerangka samping rantai. Dan profil galinya adalah untuk electric shovel ini baketnya akan turun ke permukaan tanah, kemudian mulai menggaru material perlahan hingga diposisikan di atas dan dibawa ke alat muat. Yang kedua ada dragline, komponennya atau alat fungsi geraknya yaitu ada walking champ, walking shoe, top, revolving frame, house, frame, mast, boom, suspensi cables, boom point safe, hustle, hoist cable, hoist chain, dam cable, drag cable, bucket, drag shunt, dan firehead. Profil gali dari dragline ini yaitu dengan cara menggunakan hoisting yang diturunkan untuk mengambil material melalui bucket, kemudian bucket tersebut ditarik lagi dengan hoisting dan dimuat ke tempat atau ke alat muat angkut. Dan yang ketiga ada blast hole drill. Fungsi alat gerak atau komponennya yaitu ada feed motor, drifter, drill reed, button bit, drill hole, boom cylinder, track, air motor, sprocket, distributor, swing cylinder, dan air hose pipe. Profil gali blast hole drill ada menggunakan metode top hammer, down the hole, dan rotary drill mass. Dan yang terakhir ada load haul dam, yaitu komponen-komponennya atau fungsi alat geraknya ada arms, cabin, diesel system, exhaust, main engine, rectified steering, bucket seat, dan bucket. Profil angkut atau profil muat dari LHD ini yaitu dengan cara menurunkan bucket, kemudian mengangkut material atau bahan galian dan ditempatkan pada posisi atas, kemudian menumpahkannya ke truk conveyor tadi. Materi terakhir yaitu pemilihan alat. Pemilihan alat untuk electric shovel yang pertama ada produksi. Dari segi produksi yang pertama ada material swell, yang kedua ada berat unit material, yang ketiga ada besar drip, yang keempat ada kondisi tanah, dan yang kelima ada derajat swing. Dan dari segi cost, yang pertama ada harga mesin, yang kedua ada muat alat, yang ketiga ada jangka hidup mesin, yang keempat ada perawatan, dan yang kelima ada oil. Dan terakhir dari segi desain, yang pertama harus dilihat dari tipe dan alat dan alternatif besar derajat kemiringan, yang kedua ada jangkauan boom, dan yang ketiga ada kekuatan HP per house power, dan yang keempat ada electrical. Untuk dragline pemilihan alatnya yaitu yang pertama ada faktor untuk perhitungan produksi dragline, ada faktor pengembangan material atau swelling factor, yang kedua ada bobot isi material, yang ketiga ada fragmentasi, yang keempat ada ukuran mangkuk atau bucket, yang kelima ada jangkauan, 6 sudut manuver atau putar, yang keenam ada persen penanganan, yang ketujuh ada efisiensi kerja, selanjutnya ada ketersediaan alat, penundaan operasi, dan jadwal operasi. Dan yang kedua ada faktor untuk perhitungan biaya alat dragline. Pertama ada harga alat, depresiasi atau usia alat, bunga, asuransi, pajak, upah operator, tenaga, bahan bakar atau listrik, pelumas oil, perbaikan, pemeliharaan, dan supply. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.